Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala puji kita persembahkan untuk Allah. Wassalatan wassalaman ala Rasulillah. Salawat dan salam untuk Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wahai Allah, berikanlah salawat untuk Nabi Muhammad dan keluarganya dan para sahabatnya semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, sahabatku sekalian, adik-adik, para pemuda, pelajar, mahasiswa, dan anak-anakku yang belum mukallaf hadir bersama kita semua pada hari ini. Semoga anak-anak kita itu nanti akan menjadi pembela Islam yang paling unggul. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat zuhur Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, Sumatera Barat, rahimakumullah. Kita telah hampir seminggu ditinggalkan oleh Ramadan. Lalu berarti kita telah berada di bulan peningkatan, bulan Syawal, untuk meningkatkan kinerja ibadah ataupun amal lainnya. Pada bulan Syawal ini sebagai kelanjutan atau pengaruh bukti bahwa Ramadan kita berhasil. Jemaah sekalian, setelah Ramadan itu meninggalkan kita, lalu apa yang masih tersisa? Kalau untuk sholat tarawih sudah tidak ada, tetapi ibadah-ibadah lain, apalagi melupakan kelanjutan dari pelatihan Ramadan, itu masih banyak. Satu di antaranya, apa yang kita kenal dengan sahur. Sahur di dalam Ramadan sangat populer. Di luar Ramadan kita tidak mendengar lagi kalimat itu. Padahal sahur itu adalah nama waktu. Jadi kalau makan sahur, itu makan di waktu sahur. Kalau makan zuhur, itu makan di waktu zuhur. Ada orang mengajak kita makan malam. Itu yang dimakan bukan malam, tapi yang dimakan adalah nasi pada waktu malam. Nah, makan sahur itu sebenarnya makan pada waktu sahur. Jamaah sekalian, jadi sahur itu apa? Sahur itu adalah nama waktu yang pada waktu itu disebut oleh Allah di dalam surat Az-Zariyat, bahwa waktu itu adalah di mana orang bertakwa, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita sampai ke situ, kita terlebih dahulu melihat sahur sebagai nama waktu. Di dalam beberapa hadis ditemukan bahwa sahur itu waktunya adalah hina yabqa sulusa lailal akhir. Begitu kata Rasulullah.
Waktu sahur itu adalah ketika itu malam tinggal sepertiga. Itulah waktu yang disebut dengan sahur. Ketika malam tinggal sepertiga. Kalau kita coba menghitung, walaupun mungkin tidak jelimet, kita patok saja misalnya malam itu 12 jam. Kalau kita bagi 3 itu 4-4. Kita mulai saja malam itu jam 6, berakhirnya jam 6. Jadi mulainya jam 18, selesainya jam 06. Maka kalau kita bagi 4, 7, 8, 9, 10, itu sepertiga pertama. Sepertiga kedua, 11, 12, 1, 2. Sepertiga kedua. Dan sepertiga ketiga yang disebut dengan sulusa lailal akhir itu, sepertiga malam akan berakhir, berarti mulainya dari jam 3, 4, 5, 6. Karena jam 5 dan 6 sudah diambil oleh subuh, terpaksa sulusa lailal akhir itu dikurangi 2. 5 dan 6 terpaksa dikurangi. Tinggallah 3 dan 4. Maka dari jam 3 sampai jam 3, 4 dan sampai jam 5, karena itu 2 jam, disebut dengan sulusa lailal akhir. Inilah yang disebut dengan waktu sahur. Lalu, mengapa kita di waktu sahur? Sebagai orang bertakwa, Allah menyebutkan di dalam surat Az-Zariyat ayat 17 dan 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kanu qalilan minal lail. Adalah orang-orang muttaqin itu tidurnya pada malam hari itu tidak banyak. Jadi kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Adalah mereka pada malam hari tidurnya tidak banyak. Wabil ashari, dan pada waktu sahur, hum yastaghfirun, mereka orang-orang takwa itu beristighfar. Jemaah sekalian, lalu kalau orang muttaqin itu tidurnya tidak terlalu banyak pada malam hari, ada sebahagian waktu yang disisihkan untuk Allah, bermunajat kepada Allah, maka berarti bila kita flashback ke belakang pada Ramadan, tidur kita sudah disetting ulang. Telah diadakan oleh Allah setting ulang terhadap kebiasaan tidur orang-orang yang bakal jadi muttaqin itu, dengan cara menyibukkan orang calon muttaqin dengan sholat tarwih. Artinya dia harus tidur setelah witir. Itu minimal, kalau tidak ditambah dengan pembacaan Al-Quran atau ibadah-ibadah lain. Jam 10 baru bisa tidur. 11, 12, 1, 2 itu pertengahan. Disitulah waktu kita tidur. Settingnya di situ. Kenapa? Karena pada waktu sahur yang biasanya sepertiga malam akan berakhir itu sudah diumumkan di musala atau di masjid. Sahur, 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 sahur. Kita terbangun. Itu jam 3. 4, 5. Jam 5 lebih kurang sudah terjadi azan subuh. Lebih kurang. Jadi jemaah sekalian, orang muttaqin yang dilatih pada waktu Ramadan untuk menjadi muttaqin,
Yang disetting ulang adalah kebiasaan tidurnya. Tidur jangan terlalu cepat dan juga jangan terlalu lambat. Tidur jangan terlalu banyak dan juga jangan terlalu sedikit. Maka tidur itu dikurangi dengan sahur pada malam hari. Ketika Ramadan berakhir, kita tidak lagi makan sahur karena puasa tidak boleh setiap hari. Lalu kita menanya kepada Rasulullah, apa kebiasaan beliau di waktu sahur itu? Ternyata Allah telah menjanjikan pada surat Bani Israel ayat 79. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minal laili fatahajjat bihi. Dan pada sebagian malam orang muttaqin itu bertahajud. Nafilatalak itu adalah tambahan untuk dirinya sebagai orang muttaqin. Asa ayyab'asaka rabbuka maqamam mahmuda. Dengan demikian dia akan bisa memperoleh maqam yang mahmuda. Apa itu maqam mahmuda? Maqam yang mahmuda adalah sebuah maqam, sebuah tempat yang dipersiapkan untuk Rasulullah dan orang-orang muttaqin. Itu kita doakan untuk Rasulullah. Ketika selesai azan tadi, kita sudah mendoakan untuk Rasulullah. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'ashu maqamam mahmuda. Kita mendoakan supaya Nabi Muhammad masuk atau diangkat ke maqam yang mahmuda. Kita juga bisa sampai ke maqam mahmuda dengan syarat isi sepertiga malam berakhir dengan salat tahajud. Inilah yang tersisa dari Ramadan, dan ini adalah sebuah hasil buah dari Ramadan, karena Allah telah men-setting kebiasaan tidur kita dengan terbangun pada waktu sahur, dan waktu sahur itu adalah waktu terbaik untuk bermunajat kepada Allah. Isi waktu terbaik itu dengan salat tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi. Sebagian malam mari kita bertahajud. Asa ayyab'asaka rabbuka maqamam mahmuda. Mudah-mudahan kita akan setempat dengan Rasulullah atau berdekatan tempat dengan Rasulullah, yaitu di maqam yang mahmuda. Jamaah sekalian, itulah surahan yang dapat kita sampaikan pada siang ini. Mudah-mudahan kita semua dapat mengisi waktu sahur tidak dengan makan seperti biasa, tetapi dengan mengisinya bermunajat kepada Allah, salat tahajud. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.